Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti yang udah kelihatan di layar ya, saya lagi ada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan dari stasiun ini saya akan melakukan perjalanan sejauh 821 km menuju ibu kota Jakarta dengan menggunakan kereta api yang baru diluncurkan pada bulan Juni tahun 2023, yaitu kereta api Argo Semeru. Yuk ikut terus perjalanan saya dengan menggunakan kereta api Argo yang baru ini. Nah, jadi itu di stasiun Surabaya Gubeng itu juga udah bisa registrasi menggunakan face recognition ya. Bisa mendaftarkan menggunakan KTP kalian. Jadi mencocokkan wajah aja tanpa harus ngeprint tiket kayak konvensional gitu. 35 menit sebelum keberangkatan, kereta api Argo Semeru dipersiapkan masuk di jalur 6 nih. Yuk kita ke sana aja. Nah, rangkaian kereta api Argo Semeru sudah dipersiapkan di jalur 6 ya. Saya duduk di kereta eksekutif 9 di paling belakang, satu di depan pembangkit yang di kursi nomor 9. Kebetulan memang dapatnya di baris depan. Nah, terus untuk sarana kereta api Argo Semeru itu menggunakan rangkaian yang sama persis dengan kereta api Bima ya, yang memiliki relasi perjalanan yang sama dan juga stasiun pemberhentiannya pun juga sama. Jadi untuk eksekutif 9 hari ini itu yang berdinas adalah K1018667 JAKK. Jadi K1 itu merupakan unit kelas eksekutif yang meskipun eksekutif aja tapi sebenarnya itu bisa include kereta api priority panoramik kecuali kereta wisata seperti Nusantara, Bali atau Toraja ya. Kemudian angka 0 itu merupakan kode. Jadi satu gerbong ini nggak punya mesin penggerak, jadi harus ditarik lokomotif. Sedangkan 18 itu tahun pertama dinas, 67 itu nomor urut sarana, dan JAKK merupakan singkatan dari Jakarta Kota yang merupakan depo kepengurusan dari rangkaian kereta ini. Nah, terus kalau untuk stamp formasi rangkaian atau urutan rangkaiannya itu di baris paling depan itu ada kereta priority, terus kereta eksekutif bawah 9. Nah, di belakang eksekutif 9 itu ada kereta pembangkit. Jadi eksekutif 9 itu meskipun kereta penumpang paling terakhir, tapi di dalam satu rangkaian itu bukan penutup ya, melainkan kereta pembangkitnya yang jadi penutup. Mumpung masih ada waktu tunggu yang cukup, kayaknya kita ke depan dulu, enak kali ya lihat lokomotif dinas dan juga lihat kereta mahal priority yang ada di barisan paling depan. Nah, ini dia nih lokomotif penarik kereta api Argo Semeru yang akan membawa saya dari Surabaya menuju Jakarta. Jadi lokomotif dinasnya itu adalah CC 206 1349 yang merupakan lokomotif dinas terbaru yang mulai berdinasnya itu dari tahun 2013 tuh, di urutan ke 49. Dan ini dia nih kereta mahal priority.
kereta spesial yang dikelola atau dioperasikan oleh PT KA Wisata dan menggunakan pola FIT. Jadi dirangkaikan di kereta reguler dan kursinya dijual secara individu gitu ya, satu-satu. Jadi nggak harus nyewa gitu maksudnya. Terus salah satu persyaratan bisa atau enggaknya kereta melaju hingga kecepatan tinggi itu ini teman-teman, papan merah yang disebut dengan istilah trainmark. Jadi Argo Semeru itu kan merupakan kereta api yang sudah boleh melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Makanya itu seluruh sarana prasarana yang dibawa itu sudah harus memiliki trainmark F. Jadi memiliki makna bisa dibawa hingga kecepatan 120 km per jam. Kemudian 44 ini merupakan kapasitas maksimum yang bisa ditampung oleh satu gerbong ini, yaitu seberat 44 ton. Sedangkan 10 itu merupakan kode roda yang digunakan di kereta ini, yaitu bogi atau roda K10. Nah, sedangkan untuk fasilitas toiletnya itu kayak gini ya, ada di salah satu sisi. Jadi ada di depan atau di belakang nomor-nomor besar, kursi-kursi nomor besar. Dan sudah dibedakan nih, ini toilet untuk pria dan itu toilet untuk wanita. Jadi jam 9:05 kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhirnya di stasiun Gambir di Jakarta. Oh iya, FYI, sekarang ini sudah diperbolehkan membuka masker di area umum termasuk di dalam kereta api ya. Jadi saya sudah bebas tidak menggunakan masker lagi. Nah, untuk perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta ditempuh oleh kereta api Argo Semeru ini dengan estimasi waktu tempuh sekitar 10 jam lebih 35 menit dan nanti dijadwalkan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 19 lebih 40 menit. Jadi selama perjalanannya itu kereta api Argo Semeru melayani turun dan naik penumpang di banyak stasiun ya, mulai dari stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Jogja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, semoga perjalanan kali ini diberikan kelancaran, kenyamanan, dan nantinya akan menciptakan kesan yang memorable. Jadi tadi itu saya sudah pesan melalui fasilitas Rail Food. Ini nih minuman cappuccino dan juga ada aqua. Jadi cappuccino ini lumayan lah ya buat ngenahan ngantuk, karena tadi malam itu saya dari Jogja naik kereta api Mutiara Selatan dan tadi itu ngantuk banget gitu. Jadinya momen dari stasiun Mojokerto sampai ke stasiun Nganjuk itu hilang karena saya ketiduran gitu ya. Yaudah, sekarang waktunya menikmati good day ini nih, mantap. Yuk.
siang para pelanggan yang kami hormati. Perjalanan Anda saat ini tiba di stasiun Madiun, yang akan turun mengakhiri perjalanannya di stasiun Madiun. Sebelum meninggalkan tempat duduk, mohon periksa kembali barang-barang. Oke, jam 11:06 sudah tiba di stasiun Madiun. Jadi di stasiun Madiun ini pusat dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun, dan di stasiun Madiun ini ada PT Inka nih teman-teman. Tuh. Jadi membentang dari sana sampai sana. Jadi PT Inka itu merupakan PT industri kereta api, di mana salah satu produksinya itu produknya itu ya rangkaian kereta api Argo Semeru ini. Gitu. Jadi Indonesia itu sudah mampu merakit kereta api yang digunakan di negeri kita sendiri, sama juga sudah mengekspor ke beberapa negara, salah satunya di Bangladesh. Sudah saya singgung di awal video, kalau kereta api Argo Semeru itu menggunakan sarana yang sama dengan kereta api Bima. Jadi pada grafik perjalanan kereta api tahun 2023, kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima itu memiliki 3 trainset teman-teman. Nah, rangkaian kereta api Argo Semeru yang saya naiki dari Surabaya ini menuju Jakarta itu merupakan rangkaian yang digunakan kereta api Bima tadi malam teman-teman. Jadi sesampainya di Surabaya jam 3:30 pagi, kereta api Bima itu akan ditarik dulu ke depo Surabaya Kota. Sesampainya di Surabaya Kota akan beristirahat sebentar, dan sekitar jam 9 itu berubah nama menjadi Argo Semeru. Rangkaian ini sesampainya di Jakarta itu akan istirahat di depo kereta Jakarta Kota, dan paginya bakal berdinas sebagai kereta api Argo Semeru keberangkatan pagi dari Jakarta menuju Surabaya. Kemudian Argo Semeru pagi dari Jakarta ke Surabaya, sampai Surabayanya kan jam 5 sore. Nah, jam 7 malam bakal balik lagi ke Jakarta, tapi sebagai kereta api Bima. Untuk rangkaian yang fresh atau rangkaian dengan waktu istirahat yang sudah cukup panjang itu ada di keberangkatan dari arah Jakarta teman-teman. Jadi kereta Bima dari Jakarta ataupun kereta Argo Semeru dari Jakarta, rangkaiannya itu memiliki waktu istirahat yang cukup dibandingkan keberangkatan dari Surabaya begitu.
1 siang sudah tiba di stasiun Yogyakarta. Checkpoint penumpang dari kereta api Argo Semeru. Yang turun di sini itu banyak, yang naik juga nggak kalah banyak. Kalau sesuai jadwalnya, sesama kereta api Argo Semeru itu ketemunya di Jogja. Kalau dari arah Surabaya yang saya naiki ini masuk di peron utara. Kalau yang dari arah Jakarta itu masuk di peron selatan, di sana tuh. Nah, itu dia baru diomongin ya. Itu adalah kereta api Argo Semeru dari Jakarta ke Surabaya. Sebaliknya, yang saya naiki ini dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu dari Jakarta ke Surabaya. Sesama Argo Semeru ketemu di Yogyakarta. Jam 2 siang, rasanya udah lapar, jadi saya ke kereta makan buat pesen nasi goreng bakso. Nah, karena kereta api Argo Semeru ini bukan termasuk kereta api excellence, jadi tidak ada live cooking on train ya. Jadi adanya makanan ready to eat atau RTE. Begitu ya. Sekalian nunggu makanannya jadi kali ya. Dia nih, makanannya udah datang, nasi goreng bakso. Kita makan aja kali ya, udah lapar banget. Sekitar pukul 2:30 sore, kereta api Argo Semeru tiba di stasiun pemberhentian Stasiun Kroya. FYI, sebenarnya di sini menyusul kereta api Progo dari Lempuyangan menuju Pasar Senen. Namun karena ketidaktahuan saya, akhirnya momen persusulan tersebut tidak terekam. Maaf ya. Pukul 3 sore, kereta api Argo Semeru tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Di sini, kereta api Argo Semeru dijadwalkan untuk berhenti selama 5 menit. Dan yang teman-teman saksikan di layar merupakan rangkaian kereta api Serayu yang memiliki relasi perjalanan dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta via Kota Bandung atau Kiara Condong ya. Dan ini jam 5 kurang sudah tiba di stasiun Cirebon. Jadi ini awal 5 menit ya kalau nggak salah ya. Jadi ada waktu singgah di sini 10 menit. Lumayan deh buat ngelurusin kaki. Ini dia nih,
Best view jika kalian memilih kereta api Argo Semeru sebagai moda transportasi pilihan kalian. Kalian bisa menikmati view matahari terbenam atau sunset yang akan menciptakan warna golden hour seperti momen ini. Berhubung kereta api Argo Semeru berangkat dari stasiun Cirebon sudah cukup sore, jadi kita dapat menikmati view senja yang cakep banget kayak gini. So, berhubung perjalanan saya dengan menggunakan kereta api Argo Semeru sudah hampir usai, saya mau bercerita tentang kesan dan kesimpulan perjalanan saya naik kereta api baru ini. Untuk perjalanannya sendiri itu overall menyenangkan ya, dan saya pribadi itu senang karena dengan adanya Argo Semeru ini saya bisa menikmati perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta via jalur selatan pada siang hari ya, karena sebelumnya kan cuma ada kereta api Bima dan itu aja jalannya kan malam gitu ya. Sarana yang digunakan itu juga keretanya nyaman, maksudnya gerbong yang dipakai itu gerbong yang nyaman ya, karena itu terhitung masih baru, yaitu gerbong stainless steel yang tipe produksi tahun 2018 atau baru 5 tahun pakai gitu ya. Kemudian untuk perjalanannya sendiri itu seru karena kereta api ini tuh ngebut ya, meskipun pemberhentiannya itu cukup banyak, relatif cukup banyak begitu. Selama perjalanan sendiri itu sebenarnya ada sedikit poin ya yang ingin saya omongin. Jadi AC-nya itu terkesan masih cenderung hangat ya, bukan menyejukkan tapi malah hangat gitu ya. Mungkin bisa jadi karena efek panas luar ya yang bikin AC-nya itu sedikit kurang dingin gitu, karena tadi pun sebenarnya ada penumpang yang komplain gitu perihal AC-nya. Kemudian menurut saya pribadi untuk kereta api dengan branding Argo, kereta Argo Semeru ini masih terlalu banyak pemberhentiannya gitu. Contoh kayak di stasiun Kertosono, di stasiun Kebumen, stasiun Kutoarjo, dan juga stasiun Kroya. Kalau menurut saya pribadi, selain stasiun Kertosono, stasiun kayak Kroya, Kebumen, ataupun Kutoarjo itu menurut saya nggak kekurangan opsi kereta gitu untuk perjalanan ke Jakarta atau dari Jakarta. Mungkin kalau saya boleh saran sih ya, ini opini pribadi aja sih, kayak mending dibuat langsung gitu ya, meskipun ada beberapa pertimbangan ya, tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik dibuat langsung, dan kereta Argo Semeru ini lebih baik fokus untuk mencari pasar penumpang ke wilayah Solo ke arah timur gitu, atau di daerah-daerah Jawa Timur kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi kalau menurut kalian ada opini lain atau pendapat lain gitu, boleh kok dikeluarkan unek-uneknya di kolom komentar gitu. Karena menurut saya pribadi perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta sejauh ini itu berhentiannya terlalu banyak kalau untuk kereta api dengan branding Argo gitu ya. Tapi ya mungkin bisa jadi memang itu strategi pemasaran dari PT KAI gitu ya, yang mungkin menarik pasar dari wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan itu. Mungkin bisa jadi gitu ya. Kayaknya udah itu aja deh begitu. Sejauh ini saya cukup puas dengan pelayanannya, dengan kesan perjalanannya juga oke. Saya nyaman dan cukup memorable perjalanan saya dengan menggunakan kereta api Argo yang baru saja diluncurkan pada awal bulan Juni tahun 2023 ini. Berhubung videonya juga mau selesai, saya mau bilang terima kasih kepada kru yang bertugas, kepada pramugara, pramugari, dan juga petugas kebersihan. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya, atas keramahannya juga, sudah melayani sepanjang perjalanan gitu ya. Dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai usai. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi begitu ya. Saya kira itu aja. Semoga bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik. Oke, berhubung videonya sudah usai, saya pamit undur diri dulu ya teman-teman. Ketemu lagi di kesempatan baik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.